ketemu lagi adik bersama saya Mas Aan tentang sejarahnya Bridge Indonesia. Soal nomor 1, sejarah yang menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh dari masa kecil hingga menjadi penguasa atau pemimpin merupakan sejarah sebagai apa? Titik-titik. Oke, kita mulai dari materi dulu adik-adik. Jadi sifat-sifat sejarah itu ada banyak. Sifat-sifat. Ada sejarah sebagai kisah, kemudian ada sejarah sebagai seni, berikutnya ada sejarah sebagai ilmu, kemudian yang terakhir adalah sejarah sebagai peristiwa adik-adik. Oke, kita kupas satu-satu. Oke, kita mulai dari sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang menceritakan perjalanan hidup seseorang tokoh dari masa kecil hingga menjadi penguasa atau pemimpin. Nah, seperti yang ditanyakan di soal itu termasuk kategori sejarah sebagai kisah. Jadi sebuah peristiwa, rangkaian peristiwa yang dikisahkan ulang kembali, diceritakan seperti itu. Itu merupakan pengertian dari soal yang dimaksud, pertanyaan jawaban yang dimaksud di soal nomor 1. Kemudian sejarah sebagai seni seperti apa? Agar penyajian materi-materi sejarah itu tidak kering. Jadi kalau berdasarkan berpijak kepada fakta saja, nggak dibalut dengan bahasa yang menarik, itu kiranya kok kurang menarik kita belajar sejarah karena kering tadi. Jadi sifat seni di sini adalah memperindah tanpa menghilangkan sisi faktanya. Jadi seni ini memperindah tanpa menghilangkan sisi faktanya. Jadi ciri-cirinya di sana ada intuisi, ada imajinasi yang dimainkan. Berikutnya ada emosi juga. Yang terakhir adalah gaya bahasanya. Gaya bahasanya. Nah, ini penting ya. Jadi biar narasi-narasi sejarah itu enggak menjenuhkan, membosankan, biar nggak kering, itu harus dibalut dengan seni yang meliputi unsur intuisi, imajinasi, emosi, gaya bahasa, agar tidak kering ya tadi ya. Agar tidak kering. Kemudian memperindah tanpa kehilangan faktanya. Oke, agar tidak kering, memperindah tanpa kehilangan faktanya. Jadi itu terkait tentang sejarah sebagai seni atau sejarah sebagai kisah. Tadi kakak ulangi, pengkisahan ulang ya. Pengisahan. Penceritaan. Penceritaan ulang itu inti dari sejarah sebagai kisah. Oke, kemudian kita masuk ke sejarah sebagai ilmu. Ini ciri-cirinya adalah empiris, benar-benar terjadi sesuai dengan fakta-fakta ketika sudah dilakukan uji oleh tokoh-tokoh peneliti seperti itu, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, itu empiris, benar-benar terjadi. Kemudian ada objeknya, ada teorinya pasti sebagai syarat sejarah dikatakan masuk kriteria sebuah ilmu seperti itu. Kemudian di sana juga yang terakhir ada metode. Ada metode, jelas. Ilmu pasti ada metodenya. Oke. Yang terakhir adalah peristiwa. Apa itu? Jadi peristiwa ini terkait realita. Peristiwa sejarah apa adanya, tidak dikurangi atau dilebihkan. Tidak
dikurangi atau dilebihkan, itu karakternya. Meliputi sifat-sifatnya antara lain seperti ini. Ada abadi, terjadi satu kali dan terus dikenang di masa setelahnya. Kemudian ada unik, terjadi satu kali dan tidak akan pernah terulang kembali. Kemudian peristiwa yang penting pastinya. Kalau nggak penting ngapain diajarkan, seperti itu kan. Jadi belajar sejarah itu kan kita belajar makna. Dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu kita disuruh belajar agar tidak terjatuh ke lubang yang sama seperti itu, agar kita bisa menghadapi periode yang akan datang itu dengan penuh rasa optimis tanpa takut terjatuh seperti periode sebelumnya. Oke, itu. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Jadi sejarah sebagai fakta, option yang B itu tidak ada ya. Ya, ciri sejarah ya memang fakta apa adanya seperti itu, nggak ada yang dikurangi atau dilebihkan. Jadi tidak termasuk dalam sifat sejarah itu sendiri ya. Yang termasuk sifat ada sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai peristiwa. Ada 4 kategori ini. Yang termasuk jawaban yang paling tepat terkait dengan pertanyaan soal yang mana, jawaban yang paling tepat adalah sejarah sebagai kisah, adik-adik. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 2. Kakak bacakan dulu soalnya. Kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam menghadapi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha tampak pada apa? Option A, candi sebagai pemujaan. Option B, bahan bangunan candi. Option C, cara peribadatan di candi. Option D, struktur bangunan dan ornamen candi. Atau yang E, penataan bangunan dan tata ruang candi. Oke, kita kupas dulu materinya. Jadi kearifan lokal ya adik, di sini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kearifan lokal. Jadi di sana ada kaitannya sama lokal genius, kecerdasan asli yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat kita itu pinter. Unsur yang datang, budaya yang datang dari luar itu enggak seluruhnya kita telan mentah-mentah, tapi kita saring dulu yang bagus kita serap, yang tidak ya tidak, seperti itu. Nanti kaitannya ada proses akulturasi, percampuran 2 unsur budaya. Jadi A ditambah B jadi C. C ini tidak kehilangan unsur A ataupun B-nya, seperti itu. Jadi tidak kita telan mentah-mentah, seperti itu. Oke, kearifan lokal. Mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat di sini adalah terlihat dari option yang D, adik-adik. Struktur bangunan dan ornamen candi. Kenapa demikian? Struktur bangunan candi baik Hindu maupun Buddha itu selalu ada tiga tingkatan. Tingkatan tertinggi, tingkatan tengah, tingkatan yang paling bawah. Baik Hindu maupun Buddha itu sama. Alam bawah, alam tengah, alam atas. Alam bawah, alam tengah, alam atas ya. Ada 3 ini. Struktur bangunan ini tidak terlepas dari periode sebelumnya ya. Tidak terlepas dari periode sebelumnya, adik. Sebelumnya ada yang namanya Punden Berunda-Unda, sebuah bukit bertingkat-tingkat yang ini menjadi tempat pemujaan kepada arwah nenek moyangnya, leluhurnya, yang dilakukan oleh manusia prasejarah sebelum periode Hindu-Buddha. Jadi pada periode prasejarah di sana sudah ada konsep kepercayaan, diantaranya dikenal dengan nama Punden Berunda-Unda. Punden Berunda. Oke, ini terdiri dari tingkatan-tingkatan ya. Filosofinya sama, alam bawah, alam tengah, alam atas. Semakin ke atas semakin menuju ke alam keabadian, seperti itu. Itu struktur bangunannya dari candi ini mengacu ke periode sebelumnya, meniru tingkatan-tingkatan yang ada di dalam struktur bangunan Punden Berunda. Oke. Kemudian ornamennya sekarang. Ornamen ini apa yang dimaksud ornamen? Ini terlihat dari reliefnya ya. Reliefnya.
Yang dimaksud ornamen ini adalah reliefnya. Jadi sekali lagi fungsi candi di Indonesia dengan yang ada di India itu berbeda, adik-adik. Candi India dan candi Indonesia itu berbeda fungsi. Kalau Indonesia, oke, Indonesia. Kalau di India itu hanya sebagai tempat pemujaan saja, tempat peribadatan. Kalau di Indonesia ini bisa dipakai macam-macam. Pemujaan pasti, peribadatan. Pemujaan. Kemudian yang kedua adalah kuburan. Jadi raja ketika sudah meninggal, abunya biasanya ditaruh di dalam candi, ditanam di dalam candi, disimpan di dalam candi seperti itu. Jadi ada dua fungsi ya, kalau di Indonesia untuk pemujaan dan untuk kuburan. Kalau di India hanya untuk pemujaan saja. Oke, reliefnya, kembali ke relief. Jadi kita udah singgung fungsinya candi, reliefnya. Relief candi itu di Indonesia murni menggambarkan situasi keadaan yang ada di Indonesia, tidak menggambarkan sama sekali situasi yang ada di India. Yang perlu digarisbawahi itu. Jadi meskipun agamanya memang agama dari sana, tapi untuk desain ornamennya, reliefnya itu murni merupakan penggambaran situasi keadaan yang terjadi di Indonesia. Sama sekali kita tidak telan mentah-mentah situasi yang terjadi di India, murni lokal genius khas asli Indonesia. Oke, itu ada pembahasan kakak untuk pembahasan soal nomor 2. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Struktur bangunan tadi bertingkat-tingkat. Kemudian ornamennya terlihat dari relief, dan dari segi fungsi juga berbeda antara Indonesia dengan India. Oke, next adik-adik, kita sampai di soal nomor 3. Latar belakang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten terhadap VOC adalah A. Mencaplok beberapa wilayah Banten, B. Memonopoli perdagangan di wilayah Banten, option C. Ingin menyebarkan agama Nasrani ke wilayah Banten, option D. Ikut campur dalam suksesi kepemimpinan di kerajaan Banten, atau yang E. Sering melanggar hukum adat masyarakat Banten. Oke, kita bahas materinya dulu. Jadi adanya VOC di Indonesia ini menimbulkan beberapa perlawanan yang dilakukan oleh sultan-sultan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Banten. Nah, Banten ini punya raja namanya Sultan Ageng Tirtayasa yang gigih menentang VOC. Jadi mengapa VOC ini ditentang? Karena dia seenaknya sendiri. Dia memaksakan perdagangan yang dinamakan, kita biasa dengar dengan istilah monopoli. Ini yang tidak disukai oleh sultan-sultan Islam karena merugikan. Jadi kerajaan Islam ini juga butuh income, butuh pemasukan. Kalau VOC ini seenaknya melakukan monopoli, menerapkan satu harga, merugikan, ada pemaksaan di sana, kan sangat tidak mengenakan, tidak membuat nyaman para sultan-sultan ini. Wajar kalau muncul berbagai macam perlawanan. Endingnya nanti Sultan Ageng Tirtayasa dapat ditaklukkan oleh VOC. Jadi VOC menerapkan strategi yang dinamakan dengan divide et impera ya. Divide et impera atau politik adu domba. Adik-adik. Dia diadu dengan anaknya sendiri, namanya Sultan Haji. Sultan Haji nanti di backup sama VOC, dapat backup dari VOC, dan nanti mampu untuk menggulingkan kekuasaan ayahnya. Ya. Jadi Banten di sini kenapa kok VOC ngotot memaksakan monopoli di sana? Karena Banten ini merupakan kerajaan penghasil lada. Penghasil lada terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah Banten. Lada ini komoditas yang sangat menguntungkan
bagi VOC itu sendiri. Ada cengkeh, pala, lada seperti itu ya. Jadi komoditas yang dicari dia rempah-rempah meliputi cengkeh, ada pala juga, kemudian lada. Cengkeh pala ini mayoritas tumbuh subur di Indonesia bagian timur, di Maluku. Makanya wajar kalau dapat julukan The Spicy of Island, pulau rempah seperti itu. Oke, mana yang paling tepat? Nah, yang paling tepat yang ada kata monopolinya, itu sebab utamanya. Jadi kita kunci ada D, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Memonopoli perdagangan di wilayah Banten tadi. Dia memaksakan perdagangan lada ini harus dijual kepada Belanda. Padahal faktanya kalau dijual ke bangsa barat lain yang juga berdagang di Indonesia itu jauh lebih menguntungkan seperti itu. Jadi Sultan Agung Tirtayasa malah lebih nyaman berdagang dengan Inggris dia lebih nyaman berdagang dengan Inggris ya, yang berani dengan harga tinggi. Sempat dia juga membandingkan antara keuntungan perdagangan dengan Inggris dengan Belanda. Jadi jauh lebih menguntungkan dengan Inggris daripada Belanda. Makanya wajar kalau ada perlawanan dari Tirtayasa untuk menentang itu semua karena merugikan. Oke, adik kita sampai di pembahasan soal nomor 4. Pada tanggal 7 Agustus 45, Jenderal Tirauji menyetujui pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbinkai untuk mengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI adalah jadi Jepang ini membentuk 2 organisasi besar ya, Deri ya. Kita mulai dari materi seperti biasa. Jadi Jepang membentuk 2 organisasi besar yang nanti kelak penting bagi lahirnya Indonesia, karena di sini dia membentuk struktur-struktur kelembagaan, hukum-hukum, dasar-dasar negara seperti itu. Jadi di sana ada BPUPKI yang lebih dulu berdiri, yang kedua adalah PPKI. BPUPKI kapan sih mulai dibentuk? Mulai dari 29 April 45 sampai 7 Agustus 45 ini adalah masa kerja dari BPUPKI. Sementara PPKI masa kerjanya terhitung dari 7 Agustus sampai 23 Agustus 45. Ini adalah masa kerja dari PPKI. Kalau BPUPKI inti maknanya adalah merumuskan dasar negara. Jadi dasar negara itu satu paket. Pasti ada UUD, ada Pancasila di sana ya. Jadi UUD plus Pancasila. Nah, si BPUPKI nanti melakukan yang namanya sidang sebanyak 2 kali. Jadi sidang yang pertama itu merumuskan dasar negara Pancasila. Sidang yang kedua merumuskan Undang-Undang Dasar 45, meliputi pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian juga batang tubuh dan seterusnya. Oke, itu tugas utama dari BPUPKI. Kalau PPKI tugasnya apa? Mengesahkan dasar negara plus alat kelengkapan negara. Itu adalah tugas utama dari PPKI. PPKI nanti dapat tugas melakukan sidang sebanyak 3 kali. 3 kali. Tanggal 18, 19 dan terakhir 22. 18, 19 dan 22. Oke. Jadi inti utamanya itu 2 lembaga ini, satu merumuskan dasar negara, satu mengesahkan dasar negara yang sudah dirumuskan sama BPUPKI. Sini tinggal disahkan resmi oleh BPKI plus membentuk alat kelengkapan negara. Lembaga-lembaga negara dibentuk untuk melengkapi struktur kelembagaan negara itu sendiri. Oke, mana yang paling tepat? Option A, menyiapkan wilayah dan batas negara yang akan segera diproklamasikan. Salah. Option B, mempersiapkan calon pemimpin nasional yang akan memegang kekuasaan. Juga salah, kurang tepat. Option C, mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan penggantian kekuasaan. Option D, mempersiapkan bentuk pemerintahan yang akan segera diproklamasikan. Kemudian
Atau yang E, mempersiapkan alat kelengkapan negara yang akan diproklamasikan. Opsi yang ini salah ya. Opsi yang ini salah. Mempersiapkan alat kelengkapan negara yang akan diproklamasikan, karena kan proklamasinya udah duluan. Dan sidangnya ini kan terjadi setelahnya, seperti itu. Mempersiapkan bentuk pemerintahan yang akan diproklamasikan. Kemudian juga salah. Opsi yang paling tepat yang mana? Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Yang paling tepat, adik-adik. Jadi di sana ada kelengkapan negara yang dibentuk oleh lembaga ini. Ada BKR nanti yang dibentuk dia, kemudian ada KNIP yang merangkap tugas dari DPR, karena kita di awal berdiri nggak punya DPR, kita untuk sementara waktu kewenangan dari DPR legislatif, fungsi legislatif itu diemban sama Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian juga mengesahkan dasar negara plus Duitunggal pastinya, ada presiden, ada wakil, ada Soekarno, ada Hatta yang dibentuk secara aklamasi. Kemudian juga nggak ketinggalan ada kementerian, ada 12 kementerian dan 8 provinsi yang juga menjadi keputusan dalam sidang BPKI, terutama sidang pada tanggal 19, sidang yang kedua. Oke, cukup pada hari untuk pembahasan nomor 4. Opsi yang paling tepat kita kunci, opsinya adalah opsi yang C, mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Oke, adik-adik masih semangat ya? Terus semangat sampai nomor yang terakhir nanti. Nomor 5 kakak bacakan dulu soalnya. Latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 57 adalah A. Indonesia menginginkan wilayah lautnya lebih luas. B. Menginginkan laut-laut antar pulau menjadi wilayah teritori. Opsi C. Indonesia ingin menambah wilayah teritori lautnya sepanjang 12 mil laut. Opsi D. Indonesia berusaha memperluas zona ekonomi eksklusif. Atau E. Indonesia menolak wilayah dilalui kapal-kapal asing. Jadi akar permasalahannya adalah dulu hanya sekitar 5 mil. Hanya sekitar 5 mil dari bibir pantai itu wilayah teritori. Wilayah teritori adalah wilayah yang dimiliki negara, wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh negara. Jadi ini kakak visualisasikan petanya ya. Oke, ini Kalimantan, ini Sulawesi. Oke, ini visualisasi wilayah Indonesia dulu. Jadi mengapa kok Belanda dulu sangat mudah mengintervensi Indonesia? Karena aturannya lama itu berbunyi wilayah RI itu hanya selebar 5 mil, sekitar 5 milan dari bibir pantai. Jadi otomatis wilayah selat-selat antar pulau ini menjadi wilayah kosong yang bebas dilalui kapal asing. Wajar kalau Belanda mudah melakukan yang namanya blokade terhadap wilayah Indonesia. Kemudian diusahakan oleh yang namanya Perdana Menteri Juanda. Perdana Menteri Juanda ini adalah salah satu penguasa yang pernah menjadi pemimpin di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Perdana Menteri ya, Perdana Menteri Juanda. Prestasinya adalah dia mengusulkan kepada UNCLOS. UNCLOS adalah lembaga dunia yang punya kewenangan mutlak terkait tentang laut. Jadi segala hal yang berkaitan dengan laut, garis batas, macam-macam, itu yang punya kewenangan adalah lembaga dunia yang namanya UNCLOS. Jadi Indonesia, Menteri Juanda punya gagasan baru. Dia berpandangan negara kepulauan harus punya prinsip baru, berubah aturan lama seperti itu. Aturan lama itu harus diperbarui seperti itu. Indonesia punya usulan baru seperti apa? Harus dirubah itunya menjadi 12 mil. Jadi Indonesia punya Pulau Rote ya di selatannya NTT. Kemudian ada Pulau W. Jadi di garis teritori yang baru itu diukur 12 mil keluar dari pulau yang paling luar. 12
12 mil ditarik dari pulau yang antar pulau yang terluar. Jadi otomatis kalau begini kan sangat menguntungkan Indonesia. Jadi kapal asing nggak bisa seenaknya masuk laut dalam lagi, nggak bisa masuk laut dalam. Jadi mentok mereka di sini saja. Seperti Australia kalau mau ke Indonesia dia harus izin untuk bisa akses masuk ke dalam. Jadi nggak bisa seenaknya lagi seperti dulu. Jadi ini penting ya bagi konsep kedaulatan keamanan suatu negara, biar nggak sering dilanggar oleh kapal-kapal asing. Malaysia kita tahu negara sebelah kita, tetangga kita, serumpun kita yang sering melanggar itu. Singapura juga sering menembus batas tanpa izin seperti itu. Sering kapal asing juga seperti dari Vietnam sering curi ikan, itu juga nggak boleh karena melanggar garis teritori. Kalau begini aturannya praktis menguntungkan Indonesia, dan itu disetujui oleh yang namanya UNCLOS tadi. UNCLOS setuju dengan gagasan baru Indonesia dan diberlakukan ke seluruh negara kepulauan di seluruh dunia. Oke, itu alkisah cerita inti materinya. Jadi latar belakangnya dikeluarkan Deklarasi Juanda tahun 57 adalah Indonesia ingin menambah wilayah teritorialnya, lautnya sepanjang 12 mil laut. Tuh, sangat menguntungkan kalau kondisinya seperti ini. Kemudian ada lagi zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif itu zona di mana sih? Jadi teritori ini ditarik 200 mil keluar. Jadi kan kalau ini ke dalam kan, ini ke dalam, ini ke dalam, ini keluar. Ditarik keluar sebaliknya 200 mil. 200 mil tarik keluar. Itu zona ekonomi eksklusif.